Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh. Salam soleh, mandiri, cerdas. Alhamdulillah ketemu kembali dengan Bunda Rini Akhira ini pada mata pelajaran bahasa Arab. Sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak soleh, hari ini kita akan membahas tentang qawaid atau tata bahasa Arab atau membuat kalimat dalam bahasa Arab. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang fil hadiqati, yaitu di kebun. Dan kemarin minggu lalu juga sudah Bunda berikan apa-apa saja yang ada di dalam kebun. Dan minggu kemarin Bunda sudah memberikan terjemahan dari hewan 1, 2, dan 3. Bunda sudah berikan terjemahannya. Bunda berharap anak soleh pelajari, karena hari Senin nanti insya Allah kita akan mulai ujian tengah semester. Bunda berharap anak soleh belajar dengan sungguh-sungguh, apalagi bahasa Arab ini terkenal sangat susah. Nah anak soleh sekarang siapkan buku paketnya, buku tulisnya, pensil, penghapus atau pena. Ya, alat tulisnya silahkan disiapkan. Bunda akan menjelaskan materi bahasa Arab sekarang. Jadi anak soleh untuk mencatat dan mendengarkan, menyimak dengan sungguh-sungguh. Baiklah anak soleh, buka halaman buku paket bahasa Arabnya halaman 20, di mana di sana menjelaskan tentang ismul isyarah dan ismul sifat ditambah dengan ismul sifat. Nah, Bunda akan memberikan penjelasan apa itu ismul isyarah. Ismul isyarah adalah kata tunjuk yang memiliki arti ini dan itu. Bunda ulangi lagi, ismul isyarah adalah kata tunjuk, yang dimana kata tunjuk adalah memiliki arti ini dan itu. Ini digunakan untuk menunjuk benda atau orang yang dekat dengan kita. Sedangkan itu adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk benda atau orang yang jauh dengan kita. Oke, Bunda akan jelaskan. Ini, Bunda tulis di sini, ismul isyarah. Oke. Ismul isyarah, isim, kemudian sifat. Oke, ini Bunda akan jelaskan. Ini di dalam bahasa Arab adalah hadza dan hadhihi. Itu bahasa Arabnya adalah dzalika dan tilka. Ini bahasa Arabnya hadza dan hadhihi. Itu bahasa Arabnya dari dzalika dan tilka. Apa perbedaan kedua ini? Dia sama-sama. Persamaannya Bunda akan memberitahukan. Bunda beritahu persamaannya. Persamaan dari hadza dan hadhi adalah memiliki arti sama ini. Hadza dan hadhi artinya adalah ini, itu persamaannya. Sedangkan perbedaannya adalah penggunaannya. Dalam penggunaannya, ingat, hadza digunakan untuk menunjuk orang atau benda yang bentuknya jika benda itu adalah ada tak marbuto di akhir kata. Kalau yang untuk hadhi. Sedangkan kalau untuk hadza, dia tidak ada tak marbuto kalau dia untuk benda. Tapi jika untuk orang, hadza ini digunakan untuk menunjuk orang yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan hadhihi dia digunakan untuk menunjuk orang yang berjenis kelamin perempuan. Nah, begitu juga dengan itu. Itu bahasa Arabnya adalah dzalika dan tilka. Dia memiliki arti yang sama. Itu persamaannya. Memiliki arti yang sama. Sama-sama artinya itu. Akan tetapi perbedaannya
dimana zalika itu digunakan untuk menunjuk benda atau orang yang berjenis kelamin laki-laki, sama seperti hadza dan zalika, cuman beda arti. Sama dengan zalika dengan hadza, yang dimana untuk menunjuk seorang laki-laki atau benda yang tidak ada tak marbutohnya. Sedangkan tilka digunakan untuk menunjuk benda yang di akhirnya ada tak marbutoh. Dan jika untuk menunjuk orang yang dimana orang tersebut berjenis kelamin perempuan. Paham anak soleh? Untuk perbedaan dan persamaannya? Paham ya? Oke, udah lanjutkan. Nah, ini yang dinamakan dengan ismul isyarah, kata tunjuk. Hadza dan hadhihi, dzalika dan tilka, atau ini dan itu. Ya, itu yang dinamakan ismul isyarah. Selanjutnya adalah ismul isyarah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah dia untuk muzakkar atau untuk laki-laki, yang kedua adalah untuk muannas atau perempuan. Ismul isyarah digunakan untuk kata yang berjenis laki-laki, kata Bunda tadi, dan begitu juga dengan muannas. Dan kemudian sifat. Apa yang dimaksud dengan sifat? Sifat di sini adalah maksudnya kata sifat dari benda tersebut. Ada contoh di dalam buku anak soleh. Zalika kitabun jadidun. Bunda kasih contoh, ya. Ismul isyarah. Bunda kasih contoh. Al-mithlu. Atau bahasa Inggrisnya adalah example. Benar atau tidak ini? Example, ya. Benar? Lanjut, contohnya adalah yang pertama. Di buku paket ada contoh zalika kitabun. Zalika di sana adalah kitabun jadidun. Kitabun jadidun. Artinya adalah kita susun. Zalika ini adalah kata tunjuk atau disebut dengan ismul isyarah. Kitabun ini adalah isimnya atau bendanya. Kita disebut dengan ismu, nama benda. Di sini atau Bunda sebut dengan ismul isyarah. Ini isinya. Jadidun ini adalah as-sifat. Sifat-sifatnya. Apa sifatnya? Artinya ini dzalika artinya itu, kitabun artinya buku paket, jadidun baru. Jadi sifatnya apa? Dia menjelaskan. Sifat ini menjelaskan dari buku yang di sini. Dia menjelaskan bahwa buku paket ini adalah baru. Misalnya itu buku. Jelas itu buku, tetapi dia diperjelas lagi bahwa itu buku baru. Jadi dunia ini adalah kata sifat yang dimana menjelaskan kondisi buku ini, keadaan buku ini. Kalau dia misalnya jadi dunia kita tidak tiadakan, zalika kitabun, itu hanya ditunjuk itu buku. Dia tidak tahu apakah buku ini baru atau tidak. Maka sifat inilah yang menjelaskan bahwa buku tersebut adalah baru. Paham anak soleh? Makanya di sini ada ismul isyarah ditambah dengan isim ditambah dengan sifat. Inilah zalika adalah ismul isyarah, kitabun adalah ismunnya, jadidun adalah kata sifat yang dimana kata sifat ini menjelaskan keadaan dari benda yang disebut di sini tadi, atau menjelaskan keadaan buku ini tadi. Begitu dengan contoh-contoh yang lain. Ini artinya ya, Bunda kasih artinya ya. Itu buku baru. Ini arti bahasa Indonesia. Nah, kata Bunda tadi ismul isyarah dibagi menjadi dua bagian, yang dimana digunakan untuk jenis kelamin laki-laki dan yang kedua digunakan untuk jenis kelamin perempuan. Ini contoh yang Bunda berikan adalah contoh kalimat atau ismul isyarah yang digunakan untuk menunjuk benda yang berjenis kelamin laki-laki. Kenapa Bunda? Karena dia menggunakan zalika. Jelas. Kenapa dia menggunakan zalika? Di akhir kata
Ini ya, Bunda kasih contoh di sini muzakkar. Ini muzakkar. Sekarang Bunda akan memberikan yang muannas. Contoh kalimat dari muannas. Nah, contoh dari muannas ada di buku paket anak soleh. Tilka syajaratun kabiratun. Tilka syajaratun kabiratun. Ya. Ini juga Bunda akan jelaskan. Tilka syajaratun kabiratun. Kenapa dia menggunakan tilka? Kenapa dia tidak menggunakan zalika? Kenapa dia tidak menggunakan hadhi atau hadha? Jelas di sini bahwa tilka artinya adalah itu. Ya, tilka artinya adalah itu. Syajaratun adalah artinya pohon. Kabiratun artinya adalah besar. Pertanyaannya, kenapa dia menggunakan tilka? Karena di akhir kata syajaratun adanya tak marbuto. Maka jika benda atau isimnya ada tak marbuto, maka kata sifatnya juga harus ada tak marbuto. Asalnya kabirun ini adalah kabirun, bukan kabirotun. Asal katanya adalah kabirun, bukan kabirotun. Kenapa dia menjadi kabirotun? Karena syajaratun ada tak marbuto. Maka di akhirnya juga harus diberikan tak marbuto. Ini kata sifat, yang dimana kata sifat mengikuti bendanya sebelum benda yang dituju. Paham ya anak soleh? Maka tilka syajaratun kabiratun. Maka itu pohon besar. Jelas. Kalau misalnya kabiratun kita tutup, tidak ada kabiratun. Tilka syajaratun, pohon itu pohon saja. Dia tidak menjelaskan apakah pohon itu besar ataukah itu pohon kecil. Nah, maka dia dijelaskan oleh sifat ini tadi bahwa pohonnya dalam keadaan besar. Paham ya soleh? Dan mengapa dia menggunakan tilka? Karena di akhir katanya atau benda yang ditunjuknya memiliki tak marbuto. Jika isinya ada tak marbuto, maka kata sifatnya juga harus ada tak marbuto. Ini adalah contoh kalimat yang digunakan untuk menunjuk benda yang muannas. Paham anak soleh? Ingat, muannas ada tak marbuto, sedangkan muzakkar tidak ada tak marbuto. Paham sampai di sini anak soleh? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan nanti silahkan japri dengan Bunda atau komentar di YouTube Bunda. Nanti Bunda akan jawab di sana. Ya anak soleh ya. Jadi inilah materi kita pada kesempatan untuk di awal semester ini. Ismul isyarah dan ditambah dengan isim ditambah dengan sifat. Inilah contohnya dan silakan anak soleh pelajari ya, bahwa kita masih membahas tentang ismul isyarah, yang dimana ismul isyarah dibagi menjadi dua bagian, yang untuk menunjuk benda yang muzakkar atau orang yang muzakkar, dan untuk menunjuk yang muannas atau disebut dengan perempuan. Paham ya anak soleh ya? Bunda kira cukup sampai di sini. Dan ingat, jika benda yang ditunjuknya maka dia muannas, maka kata sifatnya juga harus muannas. Dan apabila dia bendanya yang ditunjuk muzakkar, maka kata sifatnya juga muzakkar. Hanya ini dari Bunda, kurang lebihnya Bunda mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan silakan nanti komentar di YouTube Bunda. Kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha